Duduk lama di bawah loh dok, berdiri aduh sakit lutut saya enggak kuat dok, harus dibantu orang lain. Ajrih kulo dok, enggak mau dok, takut. Nanti kalau saya enggak bisa bangun gimana? Dok, nabung otot itu kan kemarin waktu saya umur 17 tahun. Saya sekarang ini 62 tahun dan sakit. Dan saya enggak mau operasi. Loh iya loh dok, enak ternyata dok ya. Kalau jalan di kolam renang itu tuh mbah-mbah tuh kabeh iki dok, bareng-bareng jalan duk. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Podcorn, Podcast Corner RSUD SLG Kediri. Dalam episode kali ini bersama saya Dr. Sania selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Sehat dan keluarga membahas topik yang sangat menarik nih kali ini, yaitu dengan tema penyakit degeneratif pada tulang dan sendi pada lansia. Nah Sobat Sehat, seperti yang kita tahu sebagian besar penyakit degeneratif tulang dan sendi pada lansia ini terjadi akibat proses penuaan yang alami. Mungkin Sobat Sehat di rumah sekarang masih dalam usia produktif, tapi tidak ada salahnya jika kita mulai mempersiapkan sedini mungkin untuk nantinya memasuki usia lanjut. Atau mungkin di rumah ada keluarga atau orang tua yang sudah memasuki usia lanjut yang ingin tahu lebih dalam nih tentang apa itu penyakit degeneratif pada tulang dan sendi pada lansia, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan jika sudah terkena bagaimana cara penanganannya. Oke, kita akan membahas topik pada hari ini bersama Dokter Ortopedi RSUD SLG Kediri. Langsung saja kita sapa, telah hadir bersama kita Dr. Christopher Antoni Simanjuntak, spesialis ortopedi. Selamat siang dokter. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke dokter, ya? Apa kabarnya dokter sehat, pada hari terima ini? kasih. Oke dokter. Dokter siapa namanya tadi? Dokter Sania. Baru kenal kita mungkin ya? Enggak juga, itu pura-pura iya, ya. dokter. Oke dokter, sebelum masuk ke topik nih dokter, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dokter terlebih dahulu dokter. Loh, kamu katanya udah kenal. Dikenalkan singkat dokter. Oke. Nama saya Dr. Christopher Antoni Simanjuntak, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang 5 Gumul Kediri. Saya kerja di sini sudah sejak rumah sakit buka sampai sekarang. Dari awal ya dok ya? Dari awal saya buka rumah sakit ini, masuk ke ruang rawat jalan, bersih-bersih, belum ada pasien sampai sekarang, cukup ramai. Sudah berapa tahun itu dok berarti ya? Soft opening kayaknya awal 2019 Januari sampai sekarang. Sekitar 6 tahun 7 tahun 6 ya dok tahun, ya. Oke. Untuk aslinya dokter asli Kediri? Lahir besar sekolah di Surabaya. Kemudian ada kesempatan bekerja di sini, saya pindah ke sini. Oke dokter, berarti sudah lumayan lama ya dok di Kedirinya? Lumayan. Oke dokter, kita langsung masuk ke topik podcast hari ini ya dok ya. Kan membahas tentang penyakit degeneratif pada tulang dan sendi pada lansia nih. Sebelumnya mungkin dokter bisa dijelaskan tentang apa sih dok ciri-ciri tulang dan sendi yang sehat pada lansia itu seperti apa? Harapannya sih kita sampai lanjut usia itu, sampai kita berumur, kalau lansia memang batasannya juga masih berganti-ganti ya. Cuman sih memang dari dulu yang lansia mungkin bilang 50 tahun ke atas sudah dibilang sepuh. Sekarang lagi 55, 60, mungkin sekarang batasan yang paling umum diterima di seluruh dunia 65. Itu pun masih bisa berubah lebih tua lagi. Kita mungkin sudah pernah dengar ada wacana nanti usia pensiun ditambah. Karena kenapa? Orang tambah lama dengan teknologi bertambah. Yang namanya lansia itu tambah lama tambah mundur. Di mana orang sudah sadar kesehatan sehingga bisa mulai menjaga kesehatan sejak muda. Sehingga yang dibilang jompo itu nggak jompo amat, jompo tapi energik ya, nenek-nenek lincah gitu katanya orang kan. Jadi apa yang kita alami sekarang kita nggak tahu mana yang batasan jelas di mana orang itu benar-benar bisa dianggap lansia. Cuma kita mengharapkan menjadi seorang lansia yang bebas dari rasa nyeri saat bergerak, terutama itu mungkin yang bisa kita batasi dalam pembicaraan hari ini. Oke, berarti salah satu ciri lansia yang sehat ya dok, terutama pada sendi dan tulangnya adalah yang bebas nyeri ya dok ya? Bebas pada nyeri saat pergerakan. Jadi kalau dia diam-diam nyeri ya kita harus mikir ada sesuatu yang lain di luar bidang saya mungkin. Tapi
Ortopedi itu lebih banyak kita bicara masalah gerakan kita. Pergerakan. Karena dulu tuh ada idiom life is movement is life. Hidup itu bergerak. Kalau bergerak itu harusnya adalah makhluk hidup seperti itu. Jadi harapannya sampai lanjut usia kita masih bisa bergerak dengan bebas tanpa nyeri, minimal untuk bisa mandiri. Mungkin kita pernah mendengar ya kakek nenek di rumah bahkan untuk buang air kecil ke kamar mandi harus dibantu, nggak bisa sendiri, harus pegangan tembok. Saking kenapa? Mungkin lututnya nggak kuat, panggulnya bermasalah, punggungnya boyok, ini nggak enak rasanya berdiri. Gitu. Seperti itu kan. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat ada kakek-kakek berangkat macul ke sawah, ditanya kayak umur berapa? 71. Kenapa ini bisa berbeda? Yeah. Justru itu kan makanya yang diharapkan dari seorang lansia yang sehat itu bisa tumbuh menua. Kalau guru saya lain lagi, guru saya dari Singapura tuh bilangnya, beliau keturunan India tapi bisa berbahasa Melayu, bilangnya gini, menua dengan anggun. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin age gracefully, menua dengan anggun itu kata-kata yang sangat kuat sekali menurut saya, di mana kita menua tapi masih bisa mandiri dan anggun. Dalam arti kalau bahasa Melayu itu masih gracefully, bisa jalan dengan baik, tidak terlihat kesakitan seperti itu. Iya, oke, masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Minimal bisa mandiri. Oh iya. Oke, baik dokter. Untuk selanjutnya nih dokter, kan sesuai tema ya, penyakit degeneratif tulang dan sendi pada lansia. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan apa sih dok penyakit degeneratif tulang dan sendi pada lansia itu dok? Sebenarnya sih ada banyak banget. Cuman kita mungkin ada sedikit yang kita harus mengganti perspektif kita ya. Seringkali kita ngomong osteoartritis atau nyeri pada sendi. Atau mungkin juga osteoporosis, pengeroposan pada tulang. Izinkan saya ngomong masalah sarkopenia, yaitu berkurangnya massa otot. Jadi karena kita tidak melatih otot atau memang tidak bisa menyempatkan atau tidak mau menyempatkan atau tidak tahu bahwa kita harus menyempatkan waktu untuk berolahraga, sehingga tanda kutip tabungan otot kita saat lanjut usia itu nggak cukup. Tadi saya bilang kita harus bisa menua sehingga saat lansia kita bisa mandiri. Kita nabung otot itu dok. Nabung otot dengan apa? Dengan olahraga. Nggak ada orang diem-diem berfotosintesis terus ototnya jadi tumbuh kayak Deddy Corbuzier, nggak ada. Ya, jadi semua itu harus dilatih. Sejak kapan? Sejak sedini mungkin, karena ingat, maaf, ini konsepnya menabung otot. Jadi bagaimana kita membiasakan diri kita berolahraga sehingga saat lanjut usia kita tidak mengalami namanya sarkopenia, kurangnya massa otot sehingga kita untuk bergerak sehari-hari saja tidak mampu. Selain memang osteoartritis dan osteoporosis tadi, seperti itu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga dokter, penyakit apa dok yang paling sering nih dialami oleh lansia di bidang tulang itu dokter? Ya, jadi yang terjadi pada pasien-pasien memang adalah turunan dari sarkopenia itu sendiri. Makanya kenapa itu saya justru omongkan di awal. Jadi turunannya adalah bila otot kita kurang kuat sehingga mungkin beban kita itu ditumpu oleh sendi-sendi kita. Nah, sendi-sendi kita kalau sudah tanda kutip capek akan terjadi radang. Kalau radang itulah namanya osteoartritis. Osteoartritis mungkin yang paling sering orang alami itu di lutut, perdengkulan. Di mana dengkulnya itu kalau dari habis duduk lama, mungkin nunggu seseorang di rumah, terus ting tong atau assalamualaikum, ada orang datang masuk mau berdiri. Nyeri ya dok ya? Itu sakit. Betapa otot dan sendinya sudah tidak mampu untuk menyangga berat badannya sendiri. Tapi sebenarnya dimulai dari apa? Otot yang nggak kuat sehingga bebannya itu tidak ditopang oleh otot, ototnya tidak mampu menopang beban tubuhnya sehingga bebannya malah di lutut. Nah itu makanya sakit, makanya jadi osteoartritis. Gitu. Yang lain-lain mungkin osteoporosis, memang osteoporosis lebih mayoritas terjadi pada perempuan, nggak bukan karena masalah menopause. Yeah. Di mana turnover dari kalsiumnya turun banget sehingga istilahnya kalsium yang masuk, kalsium yang keluar lebih banyak yang keluar. Tapi kan memang proses alami seorang perempuan ya. Sehingga itu juga, tapi apakah apa yang tidak bisa dicegah? Balik lagi ke sarkopenia. Coba kalau dia sudah rajin olahraga, sehingga dia masih bisa olahraga. Kalau olahraga berarti dia sering olahraga pagi misalkan, dapat vitamin D. Vitamin D penting untuk metabolisme kalsium. Ya, bagus lagi dong.
Tapi bagaimana dia bisa mau olahraga kalau dia sudah sarkopenia, kalau dia tidak punya otot di pahanya, di kakinya untuk berjalan, tidak kena sinar matahari. Sinar matahari nggak masuk, ya, Dok, ya? kalsium nggak termetabolisme dengan baik. Jadi akhirnya pengeroposannya berlipat ganda, memberat. Betul, seperti itu. Oke, dokter. Kemudian ini dari tadi penyakit yang dokter sebutkan tadi, ya dok, beberapa penyebab yang paling utamanya itu apa sih dok sebenarnya? Penyebab nomor 1, iya dok. Nomor 1 adalah mager. Mager gerak ya dok ya? Mager, ya. Dan sayangnya itu kemageran itu kan kita pupuk sendiri sejak muda. Makanya saya bilang nabung kan, gitu. Tapi saya sibuk dok, saya kerja saya dari pagi sampai malam. Ya gimana lagi? Tabungan itu kan berlaku untuk semuanya, nabung duit, nabung otot sama. Anda harus mulai, Anda harus menyempatkan waktu, membuat kesempatan untuk melakukan hal itu. Kalau enggak gitu nanti yang menyesal siapa? Kalau kita nggak nabung duit, nanti yang menyesal saat Anda lanjut usia, Anda sendiri. Termasuk juga dengan otot, makanya tabungannya dari muda. Gitu. Jadi sebenarnya sesibuk apapun tetap harus diluangkan ya dok ya untuk olahraga itu dimanapun, kapanpun, bagaimana caranya. Karena kita ngomongnya masalahnya dari bidang saya, makanya mungkin tidak ke arah olahraga kardio, di mana mungkin kita olahraga kardio itu yang kita dengar ya 10.000 langkah per hari, padahal 10.000 itu biar angkanya cantik aja. Penelitian paling baru sebenarnya 7.000 sudah cukup, 5.000 pun masih bisa diampuni. Tapi 10.000 memang udah keren banget. Kalau udah 10.000 oke lah, itu bisa dianggap sebagai olahraga yang bisa melatih otot kita, ya. Tapi kan 10.000 per hari itu jauh loh. Itu jauh loh. Nggak semua orang bisa mencapai hal itu. Saya satu hari itu dengan kesibukan saya cuma 3.000 rata-rata. Ada buktinya di sini. Di jam saya ada punya 3.000. Sisanya apa? Saya keliling rumah biar genep 5.000 minimal. Jadi kalau ditanya sama satpam, Pak keliling ya, sudah hafal mereka. Memang begitu. Kalau nggak gitu kita nggak akan melatih otot kita. Nah kalau melatih otot memang harus dengan sedikit banyak dengan olahraga beban. Lah dok udah tua kok olahraga beban. Negara kita mayoritas beragama Islam. Sholat itu apa nggak coba berdiri? Apa nggak sekuat itu pada akhirnya? Nah tapi kan juga pernah mendengar kan, sudah lanjut usia nggak bisa sholat kan? Harus duduk. Kenapa? Karena juga lututnya udah sakit. Kenapa balik lagi? Mungkin duduk berdiri segitu nggak cukup. Mungkin memang harus dibiasakan orang squat itu satu hari 10 kali, 20 kali mungkin. Squat aja sendiri untuk melatih paha dan kaki. Seperti itu misalnya seperti itu. Perlu pembiasaan juga ya dok ya? Nabung dari muda. Iya benar sekali. Kemudian selanjutnya untuk ini dok, gejala awal yang perlu diwaspadai nih dok. Bagaimana biar orang tuh tahu kalau sudah mulai terkena penyakit degeneratif pada tulang dan sendi itu seperti apa? Pada akhirnya kan nggak semua orang itu rutin di foto ronsen. Masa saya mau ke rumah sakit, ngapain ronsen tahunan? Tidak begitu. Tapi tadi saya sudah ngomong dari awal, pain free, bebas nyeri. Jadi saat Anda sudah mulai merasakan nyeri saat Anda bergerak, waspadalah ada sesuatu pada sendi Anda atau tulang Anda atau otot Anda. Gitu. Kecuali habis tabrakan, lain lagi cerita. Tapi gejala paling utama adalah nyeri saat bergerak. Sekali lagi tolong jangan disamakan dengan nyeri saat diem ya, diem sakit ya, mungkin ada yang lain. Tapi kalau kita nyeri saat bergerak, terutama paling gampang bangun tidur. Dok, bangun tidur badanku pegel semua. Itu kenapa? Dok, bangun tidur, duduk lama di bawah loh dok, berdiri, aduh sakit lutut saya, enggak kuat dok, harus dibantu orang lain. Jadi nyeri saat bergerak itu gejala awal yang mungkin kita harus mulai waspada. Ya berarti nyeri saat bergerak. Betul. Ya dok, gejala awal yang perlu diwaspadai. Kemudian kapan sebaiknya lansia ini mulai memeriksakan diri ke dokter ortopedi dok? Oke, kita harus tahu dulu munculnya sakitnya kapan. Kalau dia lagi kecapean, habis ziarah, habis pelesir sama teman-temannya, pensiunan biasa kan naik bis bareng-bareng, kemana, pulang-pulang lututnya sakit. Nah kita makanya pentingnya kita menggali betul kapan ini sakitnya, dan terutama saat gerakan apa, sudah berapa lama, tambah berat atau bagaimana, atau hilang timbul. Dengan mengumpulkan data-data seperti itu dari pasien, kita bisa lihat ini benar-benar yang harus kita dalami atau ya kita minta pasien istirahat aja. Oh kecapean bu, ya kita nggak bisa dong. Tidak semua pasien itu datang dengan penyakit, tanda kutip benar-benar ada penyakit. Kalau kecapean, kurang tidur segala macam bisa juga. Kita harus pahami pasien ini rata-rata adalah lansia.
tentu tidak sefit itu lagi. Jangan mentang-mentang sudah datang ke dokter atau ke fasilitas medis manapun terus harus dapat obat. Itu sesuatu yang kita harus pahami betul. Jadi kita evaluasi dulu ini mulai kapan. Tapi kalau memang nyerinya terus-menerus dan tidak bisa hilang dengan istirahat, mungkin 1 bulan 2 bulan mungkin bisa diperiksakan ke vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Oke, jadi ketika sudah ada mulai gejala nyeri, sebaiknya langsung saja diperiksakan ya dok ya, terutama nyeri saat bergerak dan itu ya mungkin dilihat dulu kondisinya gimana. Kalau memang kecapean ya nggak bisa disalahkan. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak membaik ya, mungkin bisa diperiksakan. Oh ya, oke dokter. Kemudian nanti saat datang ke dokter ortopedi, dari dokter ortopedinya bagaimana dokter cara untuk mendiagnosis dari penyakitnya itu sendiri? Dipersilakan masuk dulu ke dalam ruangan, diajak ngobrol. Ibu sakitnya apa? Kadang-kadang saat masuk itu, mohon maaf, saya belajar dari trik ini dari guru-guru saya. Kita pura-pura ngapain dulu, lihat HP atau ngetik sambil ngelirik. Ini jalannya bagaimana dia? Pincang sebelah, kanannya tampak nyeret, atau sambil megang punggung belakang, jangan-jangan boyoknya yang sakit, punggung bawahnya. Nah itu kita sambil lihat, tapi kita berusaha pura-pura nggak lihat. Jadi makanya buka dulu, persilakan pasien masuk, sambil ngelirik dikit. Oke. Terus kita mulai menyusun daftar pertanyaan yang kira-kira kita tanyakan. Setelah kita tanya, mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau lutut, lihat lututnya. Bengkak nggak timbang kiri kanan? Dibandingkan kiri kanan ada yang bengkak nggak? Ada kemerahan nggak? Kemerahan mulai dari kapan? Oh ini habis dipijat kemarin tambah merah. Ya misalkan seperti itu jadi data tambahan. Terus diminta mungkin saat jalan nggak jelas, kita minta pasien jalan lagi, bergerak lagi. Oh punggungnya sakit waktu ngapain bu? Oh iya waktu ya bangun dari duduk aja nunggu dokter tadi bangun saya nggak enak. Coba minta pasien bungkuk. Kan ingat nyeri yang terutama di bidang saya kan masalah gerakan. Jadi kita mau tahu gerakan mana yang akan menimbulkan atau membangkitkan rasa nyeri tersebut. Diminta jalan, diminta gerakan punggungnya, bungkuk atau bertegak gitu. Setelah itu kalau memang diperlukan, mungkin foto ronsen. Jadi ini memang kebijaksanaan guru-guru kami dulu mengajarkan, kamu nggak ngobatin foto ronsennya, kamu ngobatin pasien di depanmu. Ini Bu Sania, itu nanti ada Pak Fajar, itu ada Mbak Intan. Semua itu ya kita ngobatin pasiennya, bukan foto ronsennya. Kadang-kadang foto ronsen soalnya tidak sama sekali tidak menggambarkan kondisi pasien. Sebaliknya, foto ronsen kita pakai untuk mengkonfirmasi kecurigaan kita. Ya, kecurigaan kita harus disusun dulu daftar masalahnya, daftar tersangkanya, baru kita pastikan minta bukti dari foto ronsen seperti itu. Iya, tetapi yang utama dari keluhan pasien dan juga pemeriksaan fisik ya dokter. Penunjang seperti foto ronsen itu hanya untuk mengkonfirmasi dari pemeriksaan fisik dan gejalanya. Baik dokter. Kemudian selanjutnya, apakah dari semua diagnosis penyakit tulang dan sendi itu perlu untuk operasi dokter? Untuk terapinya? Operasi, sekarang begini loh ya. Kita tadi kan dari tadi ngomong degeneratif ya, dan mayoritas kita ngomong mayoritas juga degeneratif kan lansia ya. Kalau nenekmu 74 tahun mau dioperasi nggak? Banyak pertimbangan ya dokter, usia sangat terutama. Banyak pertimbangan. Jadi pertimbangan nomor 1 yang ada di Indonesia ini sebenarnya sosiokultural. Bahwasanya kita sudah dapat gambaran bahwasanya dioperasi itu ngeri, medeni, ajrih kula dok, nggak mau dok, takut. Nanti kalau saya nggak bisa bangun gimana? Itu ketakutan yang sangat wajar. Dipahami bahwa operasi itu pasti resikonya lebih tinggi pada lanjut usia daripada mungkin lebih muda. Tapi kita sebagai tenaga medis pasti akan mengupayakan melihat, mengakses, melihat apakah pasien ini aman untuk dilakukan tindakan operasi atau tidak. Begitu. Dengan cara ya dicek darahnya, mungkin cek gula darahnya bagaimana, kalau perlu konsultasikan ke sejawat yang lain, penyakit dalam atau dokter jantung, lihat irama jantungnya, lihat ejection fraction-nya, kemampuan jantung untuk memompa. Itu ada masalah nggak? Kalau semuanya nggak ada masalah, ya kita ngomong lagi, diskusi lagi. Bu, ternyata ada sesuatu yang harus kita sembuhkan dulu, misalkan begitu. Atau Bu, Pak, lampu hijau dari teman-teman saya, bagaimana? Nah, mengenai indikasinya, tentunya ada sangat banyak penyakit-penyakit yang bisa kita bahas, tapi kalau kita bahas sekarang sampai
2 hari lagi nggak selesai. Tapi yang saya pastikan, dokter yang baik adalah dokter yang mengupayakan tidak operasi pasti. Ya, kalau memang harus dioperasi, berarti dokter itu bisa melihat ada peluang dengan sembuh dengan dilakukan operasi. Begitu. Tapi kadang-kadang ya itu saya bilang sosiokulturalnya itu sudah menolak dulu rata-rata. Padahal kalau kita lihat di luar negeri itu berbondong-bondong dan antri. Karena pengen dapat manfaat dari operasi tersebut. Saya nggak ngomong mana yang benar, mana yang salah, tapi disesuaikan dengan kondisinya, dengan indikasi operasinya, dan kemauan dari pasien. Misalkan, kita ambil contoh yang paling nyata, yang mungkin paling sering dilihat dari penyakit degeneratif ini. Osteoartritis yang grade 4, stadium 4 atau grade 4, level 4 apapun namanya. Itu stadium mentok. 1, 2, 3, 4, mentok 4 ini. Mau diapakan lagi kalau tidak dioperasi? Meskipun memang ada yang menjanjikan bisa kok stadium 4 tanpa operasi, ya kita pakai yang mainstream aja lah, yang pakai yang umum-umum aja. Bahwasanya kalau stadium 4 saya rasa di buku manapun idealnya operasi. Tapi seringkali meskipun semuanya sudah diperiksa dan nggak ada masalah, nggak mau operasi, itu haknya pasien. Bukan memaksakan ya dok. Kita nggak bisa kita memaksakan apa-apa. Tapi biasanya setelah lihat, jadi lucu kalau di ruang tunggu rawat jalan ortopedi itu saling gosip itu. Oh iya gosip. Itu jadi operasi nggak? Jadi gimana? Ya agak sakit jalan tapi saya juga ini bulan depan. Jadi saling ngobrol, sharing gitu, saling sharing. Saya curiga punya grup WA sendiri. Betul. Jadi ada yang kesusahan, ada yang kawin. Tahu sama-sama saling tahu. Iya. Dok, itu Pak Slamet nggak datang loh. Kenapa? Kok jenengan yang tahu? Iya dok, ngomong sama saya kemarin gitu. Dok, itu Bu Asih itu barusan operasi dok. Iya dok, saya baru nanya beliaunya. Saya datang ke rumahnya, saya lihat Bu Asih jalan gimana caranya. Jadi saya mau operasi. Tapi sekali lagi, dokter yang baik mungkin akan mengupayakan mencari cara sebisa mungkin tidak operasi. Kalau memang sudah mentok, ya dan memang bisa membawa kebaikan untuk pasien itu, silakan operasi. Kasus lain, ada 92 tahun. 92 tahun pengen dioperasi, tapi setelah diperiksa jantungnya tidak memungkinkan untuk dioperasi. Apakah saya akan ngomong masih ada harapan untuk dioperasi? Enggak. Dengan ketegasan kita harus ngomong ada beberapa pasien tertentu dengan alasan medis tertentu memang tidak bisa dioperasi lagi. Iya oke. Jadi kebutuhan operasinya itu tergantung yang pertama indikasi, betul, kemudian yang kedua kesediaan pasien, dan yang ketiga tergantung kondisinya pasien ya dok ya. Apakah ada penyakit penyerta dan lain sebagainya, begitu nih dok ya. Kemudian untuk selanjutnya dokter, kalau misalkan tidak dilakukan operasi nih dok pada penyakit tersebut, pilihan terapinya apa saja nih dok? Baik. Untuk non operatif? Ini sama dengan orang yang sudah rambutnya putih, minta rambutnya hitam, tapi nggak mau dicat hitam, gimana? Ya, pada akhirnya kita harus memahami ada keterbatasan yang diciptakan oleh Tuhan yang namanya usia. Semakin bertambah usia, penyakit degeneratif itu akan datang. Operasi adalah usaha manusia dengan keilmuannya untuk membuat manusia itu saat lanjut usia itu bisa beraktivitas tanpa nyeri segala macam. Sehingga kalau memang tidak mau operasi atau tidak bisa operasi karena alasan medis tertentu, kita berharap dengan medikamentosa, dengan obat-obatan penghilang rasa nyeri. Loh dok, penghilang rasa nyeri itu kan bahaya dok kalau diminum lama-lama, nanti katanya ginjalnya rusak, lambungnya. Saya enggak kuat dok kalau minum obat nyeri 3 kali sehari, yang malam itu sakit lambung saya dok, malah enggak bisa tidur, keringat dingin, bangun-bangun tambah gak nyaman. Obatnya dokter gak saya minum. Jadi kita nggak bisa menggantungkan sama itu kan. Akhirnya ditambah juga mungkin dengan fisioterapi atau rehab medik. Tapi yang paling benar apa? Yang paling benar jangan sampai nyeri saat lansia. Balik lagi ke omongan saya yang pertama tadi. Bagaimana kita harus nabung otot kita supaya kuat, supaya ya sendi kita itu nggak terbebani saat lanjut usia. Jadi memang nggak solutif. Memang nggak solutif. Kita suatu saat kita akan, badan kita nggak akan enak, akan rasanya nggak enak semua segala macam, nggak bisa gerak dengan mandiri, bahkan ke kamar mandi harus dibantu anak cucu kita mungkin. Tapi ya gimana lagi? Coba itu nabung otot dari kecil, dari muda, terjadi nggak?
Ya gitu. Iya benar. Ini nyambung sama ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Berarti untuk pencegahannya nih dok, apakah penyakit ini bisa dicegah dari sekarang ini atau mungkin jika sudah terkena apakah bisa diperlambat dokter? Nah itu pertanyaannya bagus banget, sudah terjawab dari selama ini kita ngobrol bahwasanya kita harus nabung otot. Dok, nabung otot itu kan kemarin waktu saya umur 17 tahun. Saya sekarang ini 62 tahun dan sakit. Dan saya nggak mau operasi. Gimana dok? Itulah yang sehari-hari saya temui dong. Iya dong, 62 tahun. Nggak terlalu tua. 62 tahun, ibu-ibu ya. Nggak pernah olahraga. Tapi sakit lututnya. Tapi nggak mau operasi. Stadiumnya oke. Kita nggak ngomong stadium 4, stadium 3. Ada harapan, oke? Ya sudah, bagaimana beliau bisa mulai bergerak tanpa nyeri dan mulai melatih ototnya. Dok, ada kata terlambat nggak? Coba bukan sekarang generasi TikTok dan YouTube dan apalah Instagram ya. Masa nggak pernah lihat bodybuilder, binaraga yang lanjut usia. Tambah banyak loh sekarang. Berarti apa? Tidak ada kata terlambat. Tapi memang urutannya nyerinya hilang dulu. Nah itulah saat kita masuk, kita masih intervensi obat-obatan penghilang nyeri dan direhabilitasi. Sambil jalan, sambil dilihat penyebabnya dia, salah satu lingkaran setan yang kita harus itu adalah apa? Seringkali pasien-pasien saya yang seperti mengalami hal seperti itu, beratnya agak berlebih. Memang tidak ada berat yang ideal, bahkan BMI itu masih diragukan. Mau BMI, mau lingkar perut, itu masih diragukan. Mana sih yang benar-benar, menggambarkan obesitas karena itu obesitas tapi sumo itu obesitas tapi coba dia jongkok berdiri kuat balik lagi ototnya cukup dan balik lagi seperti itu kan. Tapi kalau kita pakai yang paling standar aja BMI, bagaimana pasien tuh dimotivasi di bawah 27 dulu deh BMI-nya, nanti ada hitung-hitungannya BMI ya. Dokter ortopedi harusnya juga sangat disiplin dalam menyatet beratnya orang, sehingga akhirnya pasien-pasien saat masuk ke ruang rawat jalan saya sudah geleng-geleng, aduh ini ditimbang lagi sama dokter Chris ini waktu isin aku ya seperti harus itu. Setor berat badan ya dok ya. Berat badan ya, dan saya juga konsisten, kadang-kadang saya nimbang juga sama beliaunya. Saya juga loh nggak turun toh, nggak naik toh kan gitu supaya memotivasi karena itu lingkaran setan itu juga harus diputus. Mungkin seiring beliaunya nggak pernah olahraga, berat badan naik. Ya oke, kita intervensi supaya dia bisa mulai olahraga, intervensi obat dan rehabilitasi, tapi berat badan juga harus benar-benar diperhatikan. Kita ngasih obat rehab, berat badannya tetap 90 kilo untuk tinggi 161, mau gimana? Akan terjadi seperti itu, sehingga pasien-pasien akan tetap merasa kalau nyeri berkurang dok, tapi kalau dibuat olahraga tetap sakit. Nah, nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus berusaha memutus rantai nyerinya itu sambil meminta pasien menurunkan berat badan supaya rantai nyerinya putus, sekalian juga mulai minta pasien olahraga untuk lansia memang juga nggak banyak minta dia main volley. Lansia main volley kan nggak mungkin ya. Tapi disesuaikan umur ya dok ya. Disesuaikan umur. Sebenarnya sih paling ideal sih berenang dan bersepeda, tapi ya kadang-kadang juga susah ya. Tapi saya melihat trennya ini kalau saya ngomong berenang, akhirnya karena ada pertemanan grup WA saya yang nggak tahu itu ya, grup WA, ya itu saya bercanda, mungkin nggak boleh, tapi mereka saling berdiskusi. Akhirnya satu orang kalau punya pengalaman baik atau kebiasaan baik ditularkan, sehingga mereka juga punya apa? Jadwal jalan di kolam renang bersama-sama sekarang. Loh iya loh dok, enak ternyata dok ya. Kalau jalan di kolam renang itu mbah-mbah tuh KB gitu dok, bareng-bareng jalan duk. Ya satu kebiasaan baik bisa saling menularkan. Makanya karena garis bawahnya adalah semangatnya mereka untuk nggak dioperasi sama dokter Christopher. Gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi operasinya. Dan ada temannya jadi termotivasi. Ada temannya, ya, makanya ya? Satu dulu deh yang berhasil saya bujui untuk jalan di kolam renang atau bersepeda. Menularkan ke yang lain. Menularkan yang lain, begitu. Oke dokter, mungkin selain olahraga dokter, apakah ada pencegahan lain dok? Ya, seperti menjaga berat badan nggak bisa. Kadang-kadang saya diduding sama pasiennya, loh dokternya juga perutnya nggak kecil-kecil banget kok loh. Tapi sambil saya ngomong sama pasien, saya jongkok berdiri 20 kali. Ayo bu, ibu nanya apa lagi? Saya jongkok berdiri. Ibu bisa nggak? Artinya apa?
saya tabungan ototnya masih ada. Dan saya masih muda, saya masih bisa nabung sampai seumur ibu. Ibu kondisinya lagi seperti ini kok. Ya ayo di umur tertentu dengan penanganan tertentu, umur tertentu dengan penanganan tertentu. Ya ibu tadi ibu 62 tahun, tinggi 161, berat 90 kilo. Ya ibu harus nurun berat badan, enggak bisa enggak. Lah wong ibu jongkok berdiri enggak bisa. Bisa ibu? Enggak bisa dok. Lah ya makanya jangan disamakan sama ibu. Makanya kemampuannya adalah targetnya adalah bisa mandiri itu tadi. Kalau ibunya belum bisa mandiri, ibu seharusnya ibu ya mengikuti apa yang saya sarankan gitu. Kalau selain dari olahraga dan ini ya dok ya berat badan, apakah ada yang lain dokter? Misalkan seperti dari makanan atau vitamin dokter konsumsi vitamin? Ini dia juga ya. Makanan paling baik untuk sakit sendi adalah makanan yang nggak terlalu banyak. Ya, jangan banyak makan. Kalau banyak makan berat naik. Mempengaruhi berat badan. Sendinya nggak kuat, nyonggo berat badannya. Satu. Terus kemudian banyak yang tanyakan masalah suplemen dan susu. Nah, susu ini adalah kontroversial juga. Susu itu buat apa sih? Kira-kira buat apa dokternya? Susu itu buat apa sih? Untuk vitamin D-nya itu ya dokter ya? Vitamin D-nya? Nggak bisa vitamin D dari makanan biasa. Dari makanan biasa? Iya. Harus dari susu. Nah, itu dijawab dulu. Kenapa Anda butuh suplementasi padahal Anda bisa makan dari makanan yang sifatnya lebih tersedia di depan mata Anda, tinggal diolah dikit jadi vitamin D, jadi kalsium, begitu. Kalau saya mengibaratkan tuh kalsium itu kayak semen, vitamin D tukangnya. Ini memang harus ada, sama-sama ada. Orang itu kadang-kadang mikir tinggi kalsium, tapi tidak pernah manas. Semennya banyak, nggak ada tukang. Akhirnya apa? Berdebu rumahmu, tanpa jadi rumah. Gitu. Jadi memang ada keseimbangan yang harus dicari bagaimana makanan itu tercukupi untuk setiap pasien. Jadi harus dicari tahu dulu ini butuh susu apa enggak. Dan harus diingat susu rata-rata kalorinya tinggi atau rendah? Tinggi dokter karena gulanya itu ya dok ya. Jadi tambah apa pasiennya? Tambah obes. Betul. Jadi harus waspada sekali. Saya tidak ngomong pasien lansia itu nggak boleh minum susu, tapi sesuaikan dengan kondisinya. Apakah betul ini lansianya nggak bisa makan sama sekali, udah malas makan, nah itu susu mungkin bisa dikasih sebagai suplementasi atau pelengkap dari gizi yang mungkin kurang. Tapi kalau masih lahap, makan sate enak, makan itu malam minum susu. Kira-kira kalori sehari gimana? Tambah berlebih ya dok ya. Kira-kira lututnya kuat nggak? Kalau bisa protes lututnya. Jangan minum, tapi ya gimana lagi, nggak bisa ngomong. Seperti itu. Oke, berarti diutamakan dari makanan ya dok ya juga yang mengandung vitamin, kemudian olahraga dan juga dari berat badan yang ideal itu ya, tadi. Bahkan jadi makanan sih sebenarnya tidak ada batasan mau makan apa terserah, tapi ya makannya jangan banyak-banyak supaya beratnya nggak naik. Gitu. Oke, iya dokter. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi antasida ya dok ya. Apa itu? Sesi Anda tanya siap dijawab dokter. Jadi ini antasida. ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat di rumah ya dok ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih dok, dari @_Setiawan. Bagian lutut kanan kalau pakai celana ketat atau pas jalan jauh kok kram, kenapa ya dok ya? Mungkin bisa dijawab dokter? Masnya kenapa pakai celana ketat? Oh ya mungkin buat gaya-gaya ya pakai celana ketat ya. Skinny nomor jeans satu gitu ya, skinny, ya? saya nggak pernah tahu ya skinny jeans itu apa ya. Tapi nomor satu yang harus diperhatikan adalah memang jangan terlalu ketat celananya. Kita nggak, karena yang namanya fashion ya. Kalau ketat sakit lutut kanannya saat hanya pakai celana ketat, yang dipertanyakan bukan sang pertanyaan ini, tapi celananya. Jangan terlalu ketat. Dan pas jalan jauh kok kram. Ya, Anda sering jalan jauh enggak? Kenapa kok pas jalan jauh? Coba jalan jauh pakai celana yang lebih longgar. Itu kira-kira bagaimana? Ada banyak hal yang bisa kita gali dari sini. Tapi kalau kata-katanya seperti ini, lutut kanan kalau pakai celana ketat atau pas jalan jauh kok kram. Nah, satu-satu, kalau celananya siapa tahu terlalu ketat. Tapi kalau jalan jauh kok kram, biasa jalan jauh enggak? Sudah nabung otot belum? Jangan-jangan memang enggak biasa jalan jauh, tiba-tiba disuruh jalan jauh. Biasanya keluar ke warung deket, beli apa, beli gula atau apa, ngong. Itu juga masalah dengan kita, di mana jarak tempuh jalan kita di Asia Tenggara, jangan ngomong Asia lah, kita ketemu Jepang malu. Ya, kita keluar dikit ngong.
males keluar beli makan, tuk 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 tuk. Aplikasi ya, Dok, aplikasi datang. Beli apa? Paket datang. Online. Jadi online. Jadi semuanya itu sangat dimudahkan, tapi sayangnya menyebabkan kita nggak punya kesempatan secara alami untuk nabung otot. Itu tadi saya bilang, jarak tempuhnya jalannya rendah banget. Kira-kira menurut Indonesia berapa? Berapa langkah? Berapa ribu? Termasuk sedikit ya, Dok? 2.000, 3.000, 4.000. Cuma segitu aja. Padahal kalau secara ngomong secara kardio itu butuhnya minimal 7.000. 5.000 dianggap paling minimal. Gitu. Jadi saat mas siapapun yang nanya ini mas ini yang nanya kok pas jalan jauh kok kram. Nah ini ditanyakan itu. Ini memang saat jalan jauh saja atau gimana? Bagaimana kalau saat Mas Setiawan ini main futsal misalnya olahraga kram nggak? Atau jangan-jangan memang karena celananya terlalu sempit ya, mungkin itu. Perlu digali lagi ya, Dok, iya, ya ini betul. masih banyak yang perlu digali. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @Lala Fadila Anggawati. Lutut saya kok bunyinya kletuk-kletuk ya, kadang nyeri sekali. Saya usia 40 tahun. Nah, kenapa nih, Dok? Ini pertanyaan yang paling banyak sebenarnya dan jadi concern, dan jadi perhatian, jadi yang membuat orang-orang itu jadi takut memang. Dok, dengkul saya kok bunyi kemeletek. Kadang-kadang nggak hanya dengkul atau lutut, pergelangan tangan saya juga. Jangan salah, jari pergelangan tangan saya juga dua-duanya kanan kiri bunyi kalau geraknya nggak pas. Tapi nggak nyeri. Ini bagus sekali. Ada dua informasi, bunyi dan nyeri. Itu yang kita harus waspada. Kalau kemeletuk nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kadang-kadang kita bekas jatuh ya, misalkan ada kepleset atau gimana pun itu, atau bahkan kecelakaan, kalau memang benturan terjadi pada sendi, sedikit banyak sendi kita tuh, ya ini istilah yang nggak pas tapi anggap aja begitu, cuil. Kalau cuil, bunyi dia. Bayangkan kalau engsel itu ada yang nggak pas, pasti bunyi. Kriet. Sendi pintu misalkan, itu karena sudah lapisannya ini sudah nggak murni mulus begini. Nah, tapi kalau nyeri, nah itu berarti apa? Cuilnya mungkin nggak sedangkal itu, mungkin cuilnya agak dalam, sehingga ada namanya cedera pada tulang rawan. Ya cedera pada ruang rawan. Nah itu memang ada tindakan khusus, memang terpaksa. Cuma seringkali juga nyerinya itu disebabkan memang tabungan ototnya juga kurang, sehingga saat pasien tersebut atau orang tersebut mau bangkit berdiri, meskipun usianya masih 40 tahun, nggak kuat aja, sehingga jatuhnya jadi seperti nyeri. Cuman kalau muncul dua ini memang nyeri dan bunyi, itu memang jadi lampu kuning buat semua tenaga medis, itu harus waspada. Ini ada apanya? Apakah sendinya memang sudah ada cedera? Apakah sedang mengalami radang sendi? Atau itu adalah dua hal yang berjalan beda? Memang bunyi dari dulu, tapi akhir-akhir ini nyerinya kenapa? Mungkin karena ya itu nggak kuat untuk berdiri dan segala macam gitu. Berarti jadi perlu diperiksa lebih lanjut ya ini ya, Dok? Betul, ya? tapi ini yang sering sekali. Jadi tapi lampu kuning untuk semua orang adalah kalau masalah bunyi itu adalah bila disertai nyeri. Itu saya tekankan supaya kadang-kadang lututnya bunyi, Dok, sakit nggak? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mela Ayang 1, Dok minta saran. Kenapa jari-jari dan kaki kaku-kaku semua? Sudah berobat tapi tetap kambuh. Kata dokter sih radang. Cara mengatasinya gimana, Dok, biar nggak sakit lagi? Oke, ini juga sesuatu yang lampu kuning. Biasanya atau mayoritas itu terjadi hanya pada satu sisi sendi saja. Lutut kiri tok, misalkan seperti itu. Ini diberitahu bahwa jari-jari dan kaki kaku-kaku semua. Jadi dia menyeluruh. Berarti kita harus berpikir penyakit-penyakit yang sifatnya menyeluruh. Mungkin di bidang saya paling dekat rheumatoid arthritis. Ya kalau orang bilang rematik ya. Atau mungkin beberapa bentuk dari penyakit-penyakit yang sifatnya autoimun, SLE dan lain-lain. Mungkin pengetahuan saya terbatas mengenai masalah itu. Atau yang paling sering akibat habis hari raya misalkan. Asam urat, ya asam urat sekali lagi dia nggak milih sendi-sendi besar, dia milih sendi-sendi kecil, kaki dan tangan. Habis makan enak,
besoknya Langsung rame naik di ya, Dok, IGD, ya. rame di IGD ya, sakit semua, aduh pegel semua sini seperti leher saya, jari saya semua sakit, pasti periksa asam urat tinggi. Ya, jadi betul sekali, terima kasih pertanyaannya sangat baik. Jadi kita harus justru waspadanya mungkin double waspada bila kakunya di banyak tempat, karena kebanyakan kaku itu memang cenderung satu tempat yang mungkin overuse atau banyak dipakai atau kelelahan gitu. Tapi kalau ini kan satu semuanya ya, kita harus mikir penyakit-penyakit yang sifatnya nyerang semua. Berarti perlu waspada ya dok, selain di tulang mungkin ada penyakit lain yang menyertai seperti itu Ya, ya dan dok, satu lagi, ini banyak juga di masyarakat itu nanya, sakit semua, pegel semua, kolesterol saya tinggi. Sejauh yang saya tahu tidak ada hubungan langsung antara kolesterol tinggi dengan pegel-pegel. Kalau kolesterol tinggi ke arah sakit jantung atau stroke, iya. Tapi kalau masalahnya di pegel-pegel, memang disebutkan memang bisa menyebabkan pegel-pegel kalau dislipidemia, cuman tidak ada langsung hubungan langsung. Kadang-kadang kita harus memberi reassurance atau menenangkan pasien. Ya, memang kolesterol tinggi ditangani, tapi bukan itu adalah penyebab langsung dari sakit-sakit yang dialami. Ada yang penyebab lainnya ya dok ya, pasti. Lebih masuk akal kita periksa asam urat misalkan begitu. Iya, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, sudah habis dokter ternyata pertanyaannya. Katamu 28 pertanyaannya, saya sudah siap sampai malam ini. Iya dokter. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini nih dok, mungkin dari dokter ada ini tips untuk sobat sehat di rumah menjaga tulang dan sendi agar tetap kuat hingga saat nanti lansia itu seperti apa dok? Sayangnya kita pengennya instan ya. Berharap datang ke dokter manapun, kadang-kadang juga ada tuduhan, karena pakai BPJS makanya obatnya dikurang-kurangi. Ya, nggak ada. Mau kita punya sumber daya atau uang sebanyak apapun, kalau kita sampai ke kondisi otot kita tidak bisa menyangga tubuh kita sendiri, itu adalah awal dari segalanya. Jadi bagaimana kita harus, saya bilang tadi bolak-balik saya bilang, menabung otot dari usia muda sedini mungkin. Karena pasti ada satu saat-saat di mana kita nggak bisa nabung otot. Mungkin untuk perempuan hamil, mau nabung otot gimana? Nabung lemak ya untuk persiapan menyusui. Atau pas kita sakit biasanya fitness nge-gym, udah mulai kekar, kena tipes, seminggu nggak latihan tuh turun. Atau memang karena bekerja yang sifatnya kerja shift-shiftan. Shiftnya menyebabkan aktivitas olahraga yang biasa dilakukan di satu periode tidak bisa dilakukan. Jadi sama dengan maaf tapi kalau sama dengan nabung duit memang kadang-kadang nggak bisa naik turun, tapi harapannya grafiknya tetap naik. Dengan kita menabung otot yang cukup, saya rasa itu adalah modal awal bagi kita supaya kita bisa menjaga kemandirian kita untuk pergerakan kita yang diharapkan bebas nyeri saat kita sudah mulai masuk lanjut usia. Kalau memang kadung tabungannya kurang, ya apa boleh buat, kita mulai pengobatan. Baik dengan medikamentosa atau obat-obatan, rehabilitasi, dan memang kalau indikasinya masuk, pasien bersedia, mungkin kita harus mengambil langkah operasi terakhir. Seperti itu. Oke dokter, jadi tipsnya yang utama tetap ini ya dok ya, menabung itu tadi ya dok ya, dari usia muda disempatkan untuk olahraga tadi. Betul. Itu ya dok ya. Oke.